Agama Islam sering dianggap sebagai agama yang patriarkis, dan anggapan tersebut bukannya tidak beralasan. Dalam sejarahnya, banyak kritik dari pihak luar yang menyoroti bagaimana ajaran Islam dipraktikkan dengan menempatkan laki-laki sebagai pusat kekuasaan, baik dalam keluarga, hukum, maupun kepemimpinan sosial. Berbagai aturan seperti kesaksian perempuan yang dianggap setengah dari laki-laki, warisan yang tidak setara, serta pembolehan poligami sering menjadikan dasar bahwa Islam secara struktural mengukuhkan dominasi laki-laki. Di sisi lain, dari kalangan muslim sendiri, praktik keagamaan yang didominasi tafsir ulama laki-laki dan budaya masyarakat yang patriarkis turut memperkuat kesan bahwa ajaran Islam memang mendukung ketimpangan gender. Hal ini terlihat dari legitimasi atas kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, pembatasan ruang gerak perempuan atas nama kesopanan, hingga resistensi terhadap perempuan yang mengambil peran publik. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar. Apakah Islam secara esensial memang patriarkis, ataukah justru patriarki yang membungkus cara Islam dipahami dan dijalankan? Mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Badruzaman. Saya adalah mahasiswa semester 2 Prodi PGMI Institut Miftahul Huda Subang. Video ini sendiri yang berjudul Perspektif Gender dalam Tafsir Kontemporer merupakan tugas akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi yang kebetulan diampu oleh ayahanda Dr. Adudin Elijaya. Oleh karena itu, mari kita lanjutkan. Namun, seiring waktu, anggapan ini mulai dipertanyakan ulang. Muncul gelombang baru dalam studi Islam yang menyuarakan bahwa bias patriarki bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari cara ajaran itu ditafsirkan oleh manusia. Dalam konteks budaya yang dominan maskulin, inilah yang menjadi dasar lahirnya tafsir kontemporer dan pendekatan perspektif gender dalam memahami Islam. Gerakan ini mulai berkembang secara signifikan sejak pertengahan abad ke-20, terutama seiring dengan bangkitnya feminisme global dan semakin luasnya akses perempuan muslim terhadap pendidikan tinggi. Di dunia Islam, para pemikir seperti Aminah Wadud dengan karyanya Quran and Women tahun 1992, Asma Barlas dengan Believing Women in Islam tahun 2002, serta Fatima Mernissi dari Maroko mulai mengkritik tafsir-tafsir klasik yang mereka nilai syarat dengan pengaruh patriarki. Gerakan ini tidak berdiri sendiri, melainkan didukung oleh jaringan akademisi, aktivis perempuan, dan ulama progresif dari berbagai negara muslim. Mereka membentuk apa yang dikenal sebagai feminisme Islam, sebuah pendekatan yang tidak menolak agama, tetapi justru berangkat dari semangat Al-Quran untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan. Melalui pendekatan ini, banyak pemikir muslim, baik perempuan maupun laki-laki, berupaya membaca ulang ayat-ayat Al-Quran dan hadis dengan sudut pandang yang lebih adil terhadap perempuan. Mereka tidak menolak teks, tetapi memandang cara teks itu dimaknai selama berabad-abad serta menyerukan perlunya tafsir baru yang sesuai dengan konteks zaman dan nilai-nilai kesetaraan. Lalu, bagaimana sebenarnya bentuk tafsir baru yang mereka tawarkan? Apa yang membedakan tafsir kontemporer dengan tafsir klasik, dan mengapa ia menjadi penting dalam membaca ulang relasi gender dalam Islam? Tafsir kontemporer adalah upaya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan mempertimbangkan konteks sosial budaya dan realitas zaman modern. Ia tidak menolak tafsir klasik, tetapi menyadari bahwa setiap tafsir adalah hasil interaksi antara teks suci dan kondisi pembacanya yang selalu berubah dari waktu ke waktu. Berbeda dengan tafsir klasik yang umumnya dikembangkan dalam lingkungan masyarakat patriarkis, tafsir kontemporer hadir dengan kesadaran kritis bahwa penafsiran manusia bisa saja mengandung bias, termasuk bias gender. Karena itu,
Tafsir kontemporer menempatkan pengalaman manusia modern, khususnya perempuan, sebagai bagian penting dalam memahami pesan-pesan ilahi. Dalam tafsir ini, para penafsir bukan hanya memperhatikan gramatika bahasa Arab dan sanad riwayat, tetapi juga mengaitkannya dengan isu-isu keadaan sosial, hak asasi manusia, dan kesetaraan gender. Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh perkembangan ilmu sosial, hermeneutika modern, dan interdisipliner yang memungkinkan pembacaan yang lebih inklusif terhadap teks. Salah satu tokoh penting dalam gerakan ini adalah Fazlur Rahman yang memperkenalkan konsep double movement, yakni membaca teks dalam konteks aslinya lalu menggerakkannya ke konteks masa kini. Pemikir seperti Aminah Wadud dan Nasr Hamid Abu Zaid juga memperluas pendekatan ini dengan lebih kritis terhadap relasi kuasa yang membungkus makna teks. Tafsir kontemporer tidak dimaksudkan untuk menggantikan ajaran Islam, tapi justru menghidupkan kembali semangat Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin, yang menekankan keadilan, kebijaksanaan, dan kemanusiaan dalam setiap ajarannya. Lalu, bagaimana perspektif gender bekerja dalam menafsirkan ulang teks-teks keagamaan ini? Apa perbedaannya dengan feminisme sekuler dan bagaimana penerimanya dalam kalangan Islam itu sendiri? Perspektif gender adalah cara pandang yang melihat bahwa perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak semata-mata hanya bersifat biologi semata, melainkan juga hasil konstruksi sosial dan budaya. Dengan kata lain, apa yang dianggap sebagai kodrat perempuan atau tugas laki-laki seringkali dibentuk oleh kebiasaan masyarakat, bukan oleh hukum alam atau wahyu Tuhan. Dalam konteks keislaman, perspektif gender digunakan untuk mengkaji ulang ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang selama ini dimaknai dengan asumsi bahwa laki-laki lebih unggul. Pendekatan ini tidak semata-mata menghapus ajaran agama, tetapi mencoba membedakan mana nilai-nilai yang bersifat transenden dan universal, dan mana yang bersifat kontekstual dan historis. Misalnya, ketika Al-Quran menyebut bahwa laki-laki adalah kawam atas perempuan di surat An-Nisa ayat 34, para pengkaji gender bertanya, apakah ini sebuah perintah abadi atau justru deskripsi atas kondisi sosial yang berlaku pada masa itu? Apakah fungsi kepemimpinan itu bagian dari nilai Islam atau hanya struktur sosial yang berubah seiring waktu? Dengan menggunakan perspektif gender, para penafsir juga menyadari bahwa pengalaman perempuan jarang diangkat dalam tradisi tafsir klasik. Padahal, pengalaman hidup perempuan sama validnya dengan laki-laki dalam memahami dan merespon pesan-pesan Tuhan. Karena itu, tafsir dengan pendekatan gender seringkali bersifat inklusif, lebih dialogis, dan terbuka terhadap keberagaman pengalaman manusia. Pendekatan ini juga memperlihatkan bahwa Islam tidak pernah bertentangan dengan kesetaraan gender. Yang ditolak oleh Islam adalah ketidakadilan, bukan perbedaan. Lalu, jika Islam pada dasarnya tidak menolak kesetaraan gender, bagaimana kita bisa memahami ulang ajarannya agar tidak terjebak pada warisan patriarkis yang menindas perempuan? Disinilah pentingnya membangun paradigma baru dalam memahami relasi gender dalam Islam. Tafsir kontemporer tidak hanya berusaha membaca ulang teks-teks keagamaan, tetapi juga menghadirkan paradigma baru dalam memahami relasi gender dalam Islam. Di dalamnya, perspektif gender menjadi kunci untuk membuka kembali makna ayat-ayat yang selama ini dipahami dalam bingkai patriarki. Paradigma ini memandang bahwa banyak ayat Al-Quran dan hadis yang selama ini digunakan untuk membenarkan dominasi laki-laki, sejatinya bersifat kontekstual dan terbuka untuk penafsiran ulang. Misalnya, ayat tentang pemimpinan laki-laki di surat An-Nisa ayat 34. Atau pembagian warisan tidak lagi dibaca sebagai struktur hierarkis yang abadi, melainkan sebagai respon terhadap kondisi sosial tertentu pada masa pewahyuan. Penafsir yang menggunakan paradigma ini tidak menafikan teks, tetapi menggali pesan etis dan moral yang lebih universal dari ayat tersebut, seperti keadilan, tanggung jawab, serta pelindungan terhadap yang lemah dan penerapannya dalam konteks masyarakat modern yang lebih setara. Selain itu, paradigma ini juga menggeser fokus tafsir dari tafsir yang berpusat pada laki-laki menjadi tafsir yang inklusif terhadap pengalaman dan suara perempuan.
Hal ini tampak dalam karya-karya penafsir kontemporer seperti Amina Wadud, Asma Barlas, atau Khalid Abu el-Fadl yang menekankan pentingnya partisipasi perempuan dalam proses penafsiran dan pembentukan hukum Islam. Dengan pendekatan ini, tafsir tidak lagi menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan gender tertentu, tetapi menjadi sarana menghadirkan kembali semangat egaliter dalam Islam yang memuliakan semua manusia tanpa melihat jenis kelamin. Dengan membaca ulang tafsir dari paradigma ini, kita diajak untuk tidak hanya mempertanyakan makna teks, tetapi juga posisi kita sebagai pembacanya. Jadi, benarkah Islam itu patriarkis atau justru kita yang mewarisi cara baca yang bias gender? Dari apa yang telah kita bahas, terlihat jelas bahwa tuduhan Islam sebagai agama patriarkis tidak berdiri di ruang hampa. Ada dasar historis dan praktik sosial yang membuat kesan itu tumbuh dan mengakar. Namun, kita juga tidak bisa menutup mata bahwa teks suci justru menyimpan nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan kemanusiaan yang melampaui zamannya. Masalahnya bukan pada teks, tetapi pada cara kita membacanya. Tafsir klasik lahir dalam masyarakat yang patriarkis dan wajar jika nilai-nilai itu ikut membentuk cara penafsir memahami ayat-ayat Al-Quran. Tapi zaman terus berubah dan oleh karena itu tafsir juga perlu dibaca ulang, dikritisi, dan disesuaikan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi inti dari ajaran Islam itu sendiri. Tafsir kontemporer dengan perspektif gender hadir bukan untuk menentang agama, tapi untuk menyalakan kembali cahaya keadilan dalam ajaran yang telah lama tertutupi oleh tradisi yang tidak selalu suci. Ia menjadi jembatan untuk memahami Islam secara lebih inklusif, relevan, dan membebaskan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi, pertanyaannya bukan lagi apakah Islam itu patriarkis, tetapi apakah kita bersedia menafsirkan ulang warisan kita dengan kejujuran, keberanian, dan komitmen terhadap keadilan. Kalau kamu merasa topik ini membuka cara pandang baru, silahkan bagikan video ini, beri komentar, dan dukung diskusi yang sehat soal tafsir dan kesetaraan. Akhir kata, saya Badrul Zaman. Terima kasih sudah menonton. Salam.